Budewin Watimena mengapresiasi pemberian bantuan alat pengangkut sampah listrik dari PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara. Bantuan yang diberikan berupa mobil angkut sampah listrik sebanyak 4 unit. Watimena menambahkan bahwa penggunaan alat pengangkut tidak akan digunakan pada daerah yang ekstrim karena ini merupakan kendaraan listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Tribuners melaporkan langsung dari Kota Maluku, Tribuners Ambon menerima bantuan mobil listrik untuk angkut sampah sebanyak 4 unit dari PT PLN. Penyerahan ini diberikan pada saat perayaan hari yang berlangsung Taman Timura Ambon. Bodi menjelaskan bahwa alat pengangkut sampah listrik ini akan beroperasi khusus. Pemberian bantuan mobil sampah ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menjadi masalah di masyarakat, terkhususnya di Kota Ambon. Ya, Tribuners, rekan Anda, terima kasih. Laporan saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menegaskan bahwa akan menggelar pelatihan bagi penjamahan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Penegasan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Tual bersama mitra dalam menyikapi peristiwa keracunan MBG yang terjadi di SDN 19 pada Kamis 18 September 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Reinan. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa pasca keracunan makanan bergizi yang terjadi pada 19 September 2025 lalu, rapat dengar pendapat pun digelar oleh DPRD Kota Tual, tepatnya di Komisi 2 yang bermitra dengan kesehatan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 tersebut dihadiri oleh Kepala Yayasan Garuda Maryadat, juga pihak Satgas dari pemerintah Kota Tual untuk khususnya Satgas untuk MBG, juga beberapa mitra dari Komisi 2 untuk membahas antisipatif ke depannya seperti apa untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ini. Untuk itu, Sekretaris Satgas yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Darnawati Amir menyatakan bahwa ke depannya akan menggelar latihan bagi penjaga makanan atau SPPG di Yayasan Garuda Maryadat untuk meminimalisir terjadinya KLB atau peristiwa serupa. Demikian juga dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tual yang mengatakan dan menegaskan bahwa kejadian ini cukup satu kali saja terjadi di Kota Tual dan tidak akan terjadi lagi. Ya, Tribuners, dapat kami sampaikan juga pasca keracunan makanan bergizi gratis pada medio 19 September lalu, penanganan sigap dilakukan oleh Yayasan Garuda Maryadat dengan menyambangi keluarga korban dan juga memberikan pemulihan untuk ke-17 siswa yang terkena keracunan makanan bergizi gratis. Dan untuk diketahui ya Tribuners, untuk hasil laboratorium yang baru keluar terkait dengan keracunan makanan, bahwa hasilnya semuanya negatif dan diduga keracunan makanan berasal dari buah yang disajikan oleh Yayasan Garuda Maryadat. Demikian rekan Alinda dan Tribuners. Distribusi makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual, Maluku Tengah mendapatkan sorotan tajam. Sorotan ini ada setelah temuan belatung pada menu MBG, namun para siswa diminta bungkam alias tidak merekam dan memviralkan kejadian ini pada Selasa 9 September 2025. Kini muncul video yang memperlihatkan keadaan dapur MBG di Jalan Beladu, Wahadat, Lorong Citra menunjukkan terdapat banyak belatung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Reinian. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa bukan hanya pada menu makanan bergizi gratis saja ditemukan belatung, namun sejumlah belatung juga ditemukan di
dapur makanan bergizi yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku yang berada di Jalan Baldu Wahada, tepatnya di Lorong Citra, yang sekiranya memberikan pelayanan kepada 3.000 siswa penerima manfaat. Bukan hanya siswa penerima manfaat saja, Tribuners, ada beberapa posyandu juga yang dilayani oleh yayasan ini. Dalam video yang diterima oleh redaksi Tribun Ambon berdurasi 35 detik, diperlihatkan dapur yang jauh dari kata higienis. Bahkan ada di beberapa titik terlihat tumpukan makanan yang berserakan dan belatung yang tengah merayap di dapur SPPG dari Yayasan Pelangi Maluku. Bukan hanya itu, Tribuners, bahkan di lantai dapur terlihat limbah atau kotoran dari kulit wortel yang tidak dibersihkan dan jauh dari kata higienis. Dari salah seorang yang meminta dianonimasi, namanya juga mengakui hal tersebut, bahwa dapur ini sejak running dari bulan Februari hingga kini tidak ada pembuangan atau penyediaan limbah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional. Ya, Tribuners, permasalahan ini sudah dikonfirmasi kepada beberapa pihak terkait dan langsung direspon juga oleh Wakil Wali Kota Tual yang meminta akan segera mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yayasan ini, dan juga beberapa dinas teknis terkait yang langsung diberikan teguran, dan akan segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya itu, Tribuners, beberapa relawan yang bekerja di dapur ini juga bekerja tanpa tanpa menggunakan APD. Dan dalam video yang berdurasi 35 menit yang diterima oleh redaksi tribunambon.com, hanya dari 8 relawan atau pekerja di dapur MBG ini hanya 1 yang menggunakan masker dan penutup kepala. Demikian rekan Alinda dan Tribuners. Tepat 1 tahun bertugas sebagai wakil rakyat di Parlemen Maluku Tengah, hanya 15 dari 40 anggota yang menghadiri rapat paripurna buka tutup masa sidang 3 tahun 2025 DPRD Maluku Tengah. Rapat berlangsung di kantor DPRD Maluku Tengah pada Rabu 24 September 2025 sekira pukul 14.30 WIT yang dihadiri Forkopimda serta pimpinan masing-masing OPD, di mana dalam rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Zaid Lalu Karalutu. Dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebanyak 21 anggota DPRD hadir dan memenuhi quorum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Memang benar pada Rabu 24 September 2025 kemarin, DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan 3 tahun 2025, dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah dari 40 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih pada pemilu legislatif yang berlangsung tahun 2024 kemarin. Dan tanggal 24 September juga menjadi tepat 1 tahun 40 anggota DPRD Maluku Tengah bertugas, yang mana dilantik pada tanggal 24 September tahun 2024 lalu. Dan dalam rapat, sesuai dengan pantauan kami yang hadir secara fisik, yakni 13 anggota DPRD, kemudian Ketua DPRD dan juga 1 Wakil Ketua DPRD. Dan menjadi ironi karena rapat paripurna tutup buka sidang tersebut hanya dihadiri oleh belasan anggota DPRD dari 40-an anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam tutup buka sidang masa ketiga ini, Zaid Lalu Karalutu menyampaikan bahwa untuk menutup masa sidang 2 tahun 2025 diperlukan 1 agenda rapat paripurna untuk merangkum agenda ataupun kegiatan mata acara yang telah dilangsungkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dan sejumlah kegiatan ataupun agenda juga diulas dalam rapat paripurna yang berlangsung, yang mana memuat rincian laporan-laporan agenda yang telah dilaksanakan oleh DPRD Maluku Tengah selama 1 masa sidang kemarin.
dalam wawancara yang kami lakukan dengan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah usai rapat paripurna yang menyampaikan bahwasanya beberapa anggota DPRD Maluku Tengah awalnya memberikan konfirmasi kehadiran mereka, dan juga ada sejumlah anggota DPRD yang memberikan konfirmasi sedang dalam perjalanan. Namun mirisnya fakta yang terjadi hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah. Dan juga dapat kami sampaikan informasi tambahan dalam rapat yang berlangsung juga sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, yang mana aspirasi tersebut diantaranya berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang memang saat ini menjadi sorotan. Kemudian aspirasi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan pelayanan akses kesehatan dari masyarakat di wilayah Seram Utara yang memang rentang kendalinya cukup jauh dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa rapat paripurna tersebut berlangsung secara kondusif hingga selesai, dan juga penyampaian-penyampaian dari setiap anggota DPRD diakomodir oleh pimpinan rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Demikian laporan dari Masohi Maluku Tengah, kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Syed Latu Karlutu. Tadi itu ada misalnya kayak Ibu Juni Tala, itu kesulitan mendapatkan harga kasih izin untuk makan karena umum kondisi kesehatan. Lalu ada beberapa teman yang konfirmasi hadir dalam perjalanan menuju ke sini, dan keputusannya untuk apa? Tapi sampai dengan tadi juga ada yang datang lah yang mau datang betul ini. ada Deno termasuk begitu. Siapa yang terkonfirmasi? Nanti cek HP nggak pernah di pihak senator itu kan? Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menemui para pemuda Wetar Lirang dengan memberikan kepastian mengenai persoalan limbah yang mencemari laut sudah menjadi pembahasan di pemerintahan pada Kamis 25 September 2025. Sementara itu mengenai aktivitas PT BTR di Pulau Wetar, Kabupaten MBD, Fanat mengaku juga sudah dikomunikasikan. Diketahui aksi para pemuda Wetar Lirang digelar untuk menolak aktivitas pertambangan oleh PT BTR atau Batu Tua Tembagara di Pulau Wetar, Kabupaten MBD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar bahwa dari Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar Lirang atau P3WL menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Maluku. Aksi ini dilakukan untuk menolak aktivitas pertambangan PT BTR atau Batu Tua Tembagaraya. Dalam aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat kemudian menemui masa aksi dan menerima tuntutan masa aksi yang diketahui ada 7 poin ya Tribuners. Dan dalam tanggapan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat juga menegaskan bahwa permasalahan ini sudah dalam pembahasan bersama dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, sehingga akan ditindaklanjuti dan kemudian juga akan menghubungi perusahaan di pusat sehingga untuk penanganan pertanggungjawaban yang terjadi di sana, yaitu pencemaran lingkungan, dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh pihak perusahaan. Ya, sebagai informasi Tribuners, di pencemaran lingkungan terjadi di Pulau Wetar itu diketahui ada 5 perusahaan sebanyak 1.000 liter yang terbuang ke laut akibat tongkang limbah dari perusahaan itu patah, dan itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Air-air di Pulau Wetar itu menjadi kuning, Tribuners, baik untuk laut maupun sungai, dan bahkan juga ada ikan-ikan yang mati di perairan tersebut. Demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Perusahaan ini akan bukan ada dari Seram sana, dia pergi perusahaan akan dari Jakarta. Jadi ketunjuk perlu kamu mesti bicara kayak begini supaya Jakarta juga tahu, supaya kalau Bapak Gubernur
bicara ke sana itu dasarnya salah satu diantaranya adalah protes dari masyarakat melalui mahasiswa. Ya, kadang-kadang kalau ketemu bicara sendiri begini terdengar. Jadi ketemu perlu mesti kamu orang bicara lain. Ya. Nah tadi Bapak Wagub terlambat keluar terima kemoran karena ada terima lagi satu kelompok lagi dibawa oleh LSM Lira, ya, itu pedagang asongan yang selama ini jualan di kapal itu ditolak, ya. Jadi mohon maaf dong agak lama karena Pak Gub sudah ada tamu di dalam, Bapak masih terima teman-teman dari pedagang asongan. Ini dokumennya sudah diterima, ya. Ini akan memperkuat. Budewin Watimena mengapresiasi pemberian bantuan alat pengangkut sampah listrik dari PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara. Bantuan yang diberikan berupa mobil angkut sampah listrik sebanyak 4 unit. Watimena menambahkan bahwa penggunaan alat pengangkut tidak akan digunakan pada daerah yang ekstrim karena ini merupakan kendaraan listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Tribuners melaporkan langsung dari Kota Maluku, Ambon menerima bantuan mobil listrik untuk angkut sampah sebanyak 4 unit dari PT PLN. Penyerahan ini diberikan pada saat perayaan hari yang berlangsung Taman Timura Ambon. Bodi menjelaskan bahwa alat pengangkut sampah listrik ini akan beroperasi khusus. Pemberian bantuan mobil sampah ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menjadi masalah di masyarakat, terkhususnya di Kota Ambon. Ya, Tribuners, rekan Anda, terima kasih. Laporan saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menegaskan bahwa akan menggelar pelatihan bagi penjamahan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Penegasan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Tual bersama mitra dalam menyikapi peristiwa keracunan MBG yang terjadi di SDN 19 pada Kamis 18 September 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Megari Vera Reinan. Rekan Megari Vera, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa pasca keracunan makanan bergizi yang terjadi pada 19 September 2025 lalu, rapat dengar pendapat pun digelar oleh DPRD Kota Tual, tepatnya di Komisi 2 yang bermitra dengan kesehatan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 tersebut dihadiri oleh Kepala Yayasan Garuda Maryadat, juga pihak Satgas dari pemerintah Kota Tual untuk khususnya Satgas untuk MBG, juga beberapa mitra dari Komisi 2 untuk membahas antisipatif ke depannya seperti apa untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ini. Untuk itu, Sekretaris Satgas yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Darnawati Amir menyatakan bahwa kedepannya akan menggelar latihan bagi penjaga makanan atau SPPG di Yayasan Garuda Maryadat untuk meminimalisir terjadinya KLB atau peristiwa serupa. Demikian juga dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tual yang mengatakan dan menegaskan bahwa kejadian ini cukup satu kali saja terjadi di Kota Tual dan tidak akan terjadi lagi. Ya, Tribuners, dapat kami sampaikan juga pasca keracunan makanan bergizi gratis pada medio 19 September lalu, penanganan sigap dilakukan oleh Yayasan Garuda Maryadat dengan menyambangi keluarga korban dan juga memberikan pemulihan untuk ke-17 siswa yang terkena keracunan makanan bergizi gratis. Dan untuk diketahui ya Tribuners, untuk hasil laboratorium yang baru keluar terkait dengan keracunan makanan, bahwa hasilnya semuanya negatif
dan diduga keracunan makanan berasal dari buah yang disajikan oleh Yayasan Garuda Mariadat. Demikian rekan Alida dan Tribuners. Distribusi makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual, Maluku Tengah mendapatkan sorotan tajam. Sorotan ini ada setelah temuan belatung pada menu MBG, namun para siswa diminta bungkam alias tidak merekam dan memviralkan kejadian ini pada Selasa 9 September 2025. Kini muncul video yang memperlihatkan keadaan dapur MBG di Jalan Beladu, Wahadat, Lorong Citra menunjukkan terdapat banyak belatung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Renian. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku bahwa bukan hanya pada menu makanan bergizi gratis saja ditemukan belatung, namun sejumlah belatung juga ditemukan di dapur makanan bergizi yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku yang berada di Jalan Baldu Wahadat, tepatnya di Lorong Citra, yang sekiranya memberikan pelayanan kepada 3.000 siswa penerima manfaat. Bukan hanya siswa penerima manfaat saja, Tribuners, ada beberapa posyandu juga yang dilayani oleh yayasan ini. Dalam video yang diterima oleh redaksi Tribun Ambon berdurasi 35 detik, diperlihatkan dapur yang jauh dari kata higienis. Bahkan ada di beberapa titik terlihat tumpukan makanan yang berserakan dan belatung yang tengah merayap di dapur SPPG dari Yayasan Pelangi Maluku. Bukan hanya itu, Tribuners, bahkan di lantai dapur terlihat limbah atau kotoran dari kulit wortel yang tidak dibersihkan dan jauh dari kata higienis. Dari salah seorang yang meminta dianonimasi namanya juga mengakui hal tersebut, bahwa dapur ini sejak running dari bulan Februari hingga kini tidak ada pembuangan atau penyediaan limbah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional. Ya Tribuners, permasalahan ini sudah dikonfirmasi kepada beberapa pihak terkait dan langsung direspon juga oleh Wakil Wali Kota Tual yang meminta akan segera mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yayasan ini, dan juga beberapa dinas teknis terkait yang langsung diberikan teguran, dan akan segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya itu, Tribuners, beberapa relawan yang bekerja di dapur ini juga bekerja tanpa menggunakan APD. Dan dalam video yang berdurasi 35 menit yang diterima oleh redaksi tribunambon.com, hanya dari 8 relawan atau pekerja di dapur MBG ini hanya 1 yang menggunakan masker dan penutup kepala. Demikian rekan Alinda dan Tribuners. Tepat 1 tahun bertugas sebagai wakil rakyat di Parlemen Maluku Tengah, hanya 15 dari 40 anggota yang menghadiri rapat paripurna buka tutup masa sidang 3 tahun 2025 DPRD Maluku Tengah. Rapat berlangsung di kantor DPRD Maluku Tengah pada Rabu 24 September 2025 sekira pukul 14.30 WIT yang dihadiri Forkopimda serta pimpinan masing-masing OPD, di mana dalam rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Zaid Lalu Karalutu. Dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebanyak 21 anggota DPRD hadir dan memenuhi quorum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Nasohi Maluku Tengah. Memang benar pada Rabu 24 September 2025 kemarin, DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan 3 tahun 2025, dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah dari 40 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih pada pemilu legislatif yang berlangsung tahun 2024 kemarin. Dan tanggal 24 September juga menjadi
tepat 1 tahun anggota DPR 40 anggota DPRD Maluku Tengah bertugas, yang mana dilantik pada tanggal 24 September tahun 2024 lalu. Dan dalam rapat sesuai dengan pantauan kami yang hadir secara fisik, yakni 13 anggota DPRD, kemudian ketua DPRD dan juga 1 wakil ketua DPRD. Dan menjadi ironi karena rapat paripurna tutup buka sidang tersebut hanya dihadiri oleh belasan anggota DPRD dari 40-an anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam tutup buka sidang masa ketiga ini, Zeta Soekarloto menyampaikan bahwa untuk menutup masa sidang 2 tahun 2025 diperlukan satu agenda rapat paripurna untuk merangkum agenda ataupun kegiatan mata acara yang telah dilangsungkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dan sejumlah kegiatan ataupun agenda juga diulas dalam rapat paripurna yang berlangsung, yang mana memuat rincian laporan-laporan agenda yang telah dilaksanakan oleh DPRD Maluku Tengah selama 1 masa sidang kemarin. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah usai rapat paripurna, yang menyampaikan bahwasanya beberapa anggota DPRD Maluku Tengah awalnya memberikan konfirmasi kehadiran mereka, dan juga ada sejumlah anggota DPRD yang memberikan konfirmasi sedang dalam perjalanan. Namun mirisnya fakta yang terjadi hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah. Dan juga dapat kami sampaikan informasi tambahan dalam rapat yang berlangsung juga sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, yang mana aspirasi tersebut diantaranya berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang memang saat ini menjadi sorotan. Kemudian aspirasi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan pelayanan akses kesehatan dari masyarakat di wilayah Seram Utara yang memang rentang kendalinya cukup jauh dengan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa rapat paripurna tersebut berlangsung secara kondusif hingga selesai, dan juga penyampaian-penyampaian dari setiap anggota DPRD diakomodir oleh pimpinan rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Demikian laporan dari Masohi Maluku Tengah, kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Zeta Soekarloto. Tadi itu ada misalnya kayak Ibu Juni Tala, itu kesulitan mendapatkan harga izin untuk makan karena memang kondisi kesehatan. Lalu ada beberapa teman yang konfirmasi hadir dalam perjalanan menuju ke sini, kan keputusannya Tapi sampai dengan tadi juga ada yang datang lah yang mau tambah tuh ada ini. dia termasuk begitu. Siapa yang terkonfirmasi? Nanti cek HP nggak pernah di pihak senat itu ada. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menemui para pemuda Wetar Lirang dengan memberikan kepastian mengenai persoalan limbah yang mencemari laut sudah menjadi pembahasan di pemerintahan pada Kamis 25 September 2025. Sementara itu mengenai aktivitas PT BTR di Pulau Wetar, Kabupaten MBD, Fanat mengaku juga sudah dikomunikasikan. Diketahui aksi para pemuda Wetar Lirang digelar untuk menolak aktivitas pertambangan oleh PT BTR atau Batu Tua Tembagara di Pulau Wetar, Kabupaten MBD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar bahwa dari Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar Lirang atau P3WL menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Maluku. Aksi ini dilakukan untuk menolak aktivitas pertambangan PT BTR atau Batu Tua Tembagaraya. Dalam aksi ini, aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat kemudian menemui masa aksi dan menerima tuntutan masa aksi yang diketahui ada 7 poin ya Tribuners. Dan dalam tanggapan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat juga menegaskan bahwa permasalahan ini sudah dalam pembahasan bersama dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, sehingga akan ditindaklanjuti dan kemudian juga akan menghubungi perusahaan di pusat sehingga untuk penanganan pertanggungjawaban yang terjadi di sana, yaitu pencemaran lingkungan, dapat
dipertanggungjawabkan langsung oleh pihak perusahaan. Iya, sebagai informasi Tribuners, di pencemaran lingkungan terjadi di Pulau Wetar itu diketahui ada 5 perusahaan sebanyak 1.000 liter yang terbuang ke laut akibat tongkang limbah dari perusahaan itu patah, dan itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Air-air di Pulau Wetar itu menjadi kuning, Tribuners, baik untuk laut maupun sungai, dan bahkan juga ada ikan-ikan yang mati di perairan tersebut. Demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat. Perusahaan ini akan bukan ada dari Seram sana, dia pergi perusahaan akan dari Jakarta. Jadi ketunjuk perlu kamu mesti bicara kayak begini supaya Jakarta juga tahu, supaya kalau Bapak Gubernur bicara ke sana itu dasarnya salah satu diantaranya adalah protes dari masyarakat melalui mahasiswa. Ya, kadang-kadang kalau ketemu bicara sendiri begini terdengar. Jadi ketemu perlu mesti kamu orang bicara lain, ya. Nah tadi Bapak Wagub terlambat keluar terima kamu orang karena ada terima lagi satu kelompok lagi dibawa oleh LSM Lira, ya. Itu pedagang asongan yang selama ini jualan di kapal itu ditolak, ya. Jadi mohon maaf dong agak lama karena Pak Gub sudah ada tamu di dalam, Bapak masih terima teman-teman dari pedagang asongan. Ini dokumennya sudah diterima, ya. Ini akan memperkuat. Bu Dewin Watimena mengapresiasi pemberian bantuan alat pengangkut sampah listrik dari PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara. Bantuan yang diberikan berupa mobil angkut sampah listrik sebanyak 4 unit. Watimena menambahkan bahwa penggunaan alat pengangkut tidak akan digunakan pada daerah yang ekstrim karena ini merupakan kendaraan listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Tribuners melaporkan langsung dari Kota Maluku, Ambon menerima bantuan mobil listrik untuk angkut sampah sebanyak 4 unit dari PT PLN. Penyerahan ini diberikan pada saat perayaan hari yang berlangsung Taman Timura Ambon. Bodi menjelaskan bahwa alat pengangkut sampah listrik ini akan beroperasi khusus. Pemberian bantuan mobil sampah ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menjadi masalah di masyarakat, terkhususnya di Kota Ambon. Ya, Tribuners, ya rekan Anda, terima kasih. Laporan saya dari Kota Ambon, kembali ke studio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menegaskan bahwa akan menggelar pelatihan bagi penjamahan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Penegasan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Tual bersama mitra dalam menyikapi peristiwa keracunan MBG yang terjadi di SDN 19 pada Kamis 18 September 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Megari Vera Reinan. Rekan Megari Vera, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku bahwa pasca keracunan makanan bergizi yang terjadi pada 19 September 2025 lalu, rapat dengar pendapat pun digelar oleh DPRD Kota Tual, tepatnya di Komisi 2 yang bermitra dengan kesehatan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 tersebut dihadiri oleh Kepala Yayasan Garuda Mariadat, juga pihak Satgas dari pemerintah Kota Tual untuk khususnya Satgas untuk MBG, juga beberapa mitra dari Komisi 2 untuk membahas antisipatif ke depannya seperti apa untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ini. Untuk itu, Sekretaris Satgas
yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Darnawati Amir menyatakan bahwa kedepannya akan menggelar latihan bagi penjaga makanan atau SPPG di Yayasan Garuda Mariadat untuk meminimalisir terjadinya KLB atau peristiwa serupa. Demikian juga dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tual yang mengatakan dan menegaskan bahwa kejadian ini cukup satu kali saja terjadi di Kota Tual dan tidak akan terjadi lagi. Ya, Tribuners dapat kami sampaikan juga pasca keracunan makanan bergizi gratis pada medio 19 September lalu, penanganan sigap dilakukan oleh Yayasan Garuda Mariadat dengan menyambangi keluarga korban dan juga memberikan pemulihan untuk ke-17 siswa yang terkena keracunan makanan bergizi gratis. Dan untuk diketahui ya Tribuners, untuk hasil laboratorium yang baru keluar terkait dengan keracunan makanan bahwa hasilnya semuanya negatif dan diduga keracunan makanan berasal dari buah yang disajikan oleh Yayasan Garuda Mariadat. Demikian rekan Alida dan Tribuners. Distribusi makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual, Maluku Tengah mendapatkan sorotan tajam. Sorotan ini ada setelah temuan belatung pada menu MBG, namun para siswa diminta bungkam alias tidak merekam dan memviralkan kejadian ini pada Selasa 9 September 2025. Kini muncul video yang memperlihatkan keadaan dapur MBG di Jalan Beladu, Wahadat, Lorong Citra menunjukkan terdapat banyak belatung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Renian. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku bahwa bukan hanya pada menu makanan bergizi gratis saja ditemukan belatung, namun sejumlah belatung juga ditemukan di dapur makanan bergizi yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku yang berada di Jalan Baldu Wahadat, tepatnya di Lorong Citra, yang sekiranya memberikan pelayanan kepada 3.000 siswa penerima manfaat. Bukan hanya siswa penerima manfaat saja Tribuners, ada beberapa posyandu juga yang dilayani oleh yayasan ini. Dalam video yang diterima oleh redaksi Tribun Ambon berdurasi 35 detik, diperlihatkan dapur yang jauh dari kata higienis. Bahkan ada di beberapa titik terlihat tumpukan makanan yang berserakan dan belatung yang tengah merayap di dapur SPPG dari Yayasan Pelangi Maluku. Bukan hanya itu Tribuners, bahkan di lantai dapur terlihat limbah atau kotoran dari kulit wortel yang tidak dibersihkan dan jauh dari kata higienis. Dari salah seorang yang meminta dianonimasi namanya juga mengakui hal tersebut, bahwa dapur ini sejak running dari bulan Februari hingga kini tidak ada pembuangan atau penyediaan limbah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional. Ya Tribuners, permasalahan ini sudah dikonfirmasi kepada beberapa pihak terkait dan langsung direspon juga oleh Wakil Wali Kota Tual yang meminta akan segera mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yayasan ini dan juga beberapa dinas teknis terkait yang langsung diberikan teguran dan akan segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya itu Tribuners, beberapa relawan yang bekerja di dapur ini juga bekerja tanpa melakukan tanpa menggunakan APD. Dan dalam video yang berdurasi 35 menit yang diterima oleh redaksi tribunambon.com, hanya dari 8 relawan atau pekerja di dapur MBG ini hanya 1 yang menggunakan masker dan penutup kepala. Demikian rekan Alinda dan Tribuners.
Tepat 1 tahun bertugas sebagai wakil rakyat di Parlemen Maluku Tengah, hanya 15 dari 40 anggota yang menghadiri rapat paripurna buka tutup masa sidang 3 tahun 2025 DPRD Maluku Tengah. Rapat berlangsung di kantor DPRD Maluku Tengah pada Rabu 24 September 2025 sekira pukul 14.30 WIT yang dihadiri Forkopimda serta pimpinan masing-masing OPD, di mana dalam rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Zaid Lalu Karlutu. Dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebanyak 21 anggota DPRD hadir dan memenuhi quorum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Masohi Maluku Tengah. Memang benar pada Rabu 24 September 2025 kemarin, DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan 3 tahun 2025, dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah dari 40 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih pada pemilu legislatif yang berlangsung tahun 2024 kemarin. Dan tanggal 24 September juga menjadi tepat 1 tahun anggota DPR, 40 anggota DPRD Maluku Tengah bertugas, yang mana dilantik pada tanggal 24 September tahun 2024 lalu. Dan dalam rapat, sesuai dengan pantauan kami yang hadir secara fisik, yakni 13 anggota DPRD, kemudian Ketua DPRD dan juga 1 Wakil Ketua DPRD. Dan menjadi ironi karena rapat paripurna tutup buka sidang tersebut hanya dihadiri oleh belasan anggota DPRD dari 40-an anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam tutup buka sidang masa ketiga ini, Zaid Lalu Karlutu menyampaikan bahwa untuk menutup masa sidang 2 tahun 2025 diperlukan 1 agenda rapat paripurna untuk merangkum agenda ataupun kegiatan mata acara yang telah dilangsungkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dan sejumlah kegiatan ataupun agenda juga diulas dalam rapat paripurna yang berlangsung, yang mana memuat rincian laporan-laporan agenda yang telah dilaksanakan oleh DPRD Maluku Tengah selama 1 masa sidang kemarin. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah usai rapat paripurna, yang menyampaikan bahwasanya beberapa anggota DPRD Maluku Tengah awalnya memberikan konfirmasi kehadiran mereka, dan juga ada sejumlah anggota DPRD yang memberikan konfirmasi sedang dalam perjalanan. Namun mirisnya fakta yang terjadi hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah. Dan juga dapat kami sampaikan informasi tambahan dalam rapat yang berlangsung juga sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, yang mana aspirasi tersebut diantaranya berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang memang saat ini menjadi sorotan. Kemudian aspirasi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan pelayanan akses kesehatan dari masyarakat di wilayah Seram Utara yang memang rentang kendalinya cukup jauh dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa rapat paripurna tersebut berlangsung secara kondusif hingga selesai, dan juga penyampaian-penyampaian dari setiap anggota DPRD diakomodir oleh pimpinan rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Demikian laporan dari Masohi Maluku Tengah, kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Zaid Lalu Karlutu. Tadi itu ada misalnya kayak Ibu Junitala, itu kesulitan mendapatkan harga izin untuk makan karena memang kondisi kesehatan. Lalu ada beberapa teman yang konfirmasi hadir dalam perjalanan menuju ke sini, kan keputusan untuk Tapi sampai dengan tadi juga ada yang datang lah yang mau tambah tuh. dia termasuk begitu. Siapa yang terkonfirmasi? Nanti cek HP nggak pernah hadir di pihak senat itu,
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menemui para pemuda Wetar Lirang dengan memberikan kepastian mengenai persoalan limbah yang mencemari laut sudah menjadi pembahasan di pemerintahan pada Kamis 25 September 2025. Sementara itu mengenai aktivitas PT BTR di Pulau Wetar, Kabupaten MBD, Fanat mengaku juga sudah dikomunikasikan. Diketahui aksi para pemuda Wetar Lirang digelar untuk menolak aktivitas pertambangan oleh PT BTR atau Batu Tua Tembagara di Pulau Wetar, Kabupaten MBD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar bahwa dari Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar Lirang atau P3WL menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Maluku. Aksi ini dilakukan untuk menolak aktivitas pertambangan PT BTR atau Batu Tua Tembagaraya. Dalam aksi ini, aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat kemudian menemui masa aksi dan menerima tuntutan masa aksi yang diketahui ada 7 poin ya Tribuners. Dan dalam tanggapan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat juga menegaskan bahwa permasalahan ini sudah dalam pembahasan bersama dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa sehingga akan ditindaklanjuti dan kemudian juga akan menghubungi perusahaan di pusat sehingga untuk penanganan pertanggungjawaban yang terjadi di sana yaitu pencemaran lingkungan dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh pihak perusahaan. Iya, sebagai informasi Tribuners, di pencemaran lingkungan terjadi di Pulau Wetar itu diketahui ada 5 perusahaan sebanyak 1.000 liter yang terbuang ke laut akibat tongkang limbah dari perusahaan itu patah, dan itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Air-air di Pulau Wetar itu menjadi kuning Tribuners, baik untuk laut maupun sungai, dan bahkan juga ada ikan-ikan yang mati di perairan tersebut. Demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Perusahaan ini akan bukan ada dari Seram sana, dia pergi perusahaan itu akan dari Jakarta. Jadi ketunjuk perlu kamu mesti bicara kayak begini supaya Jakarta juga tahu, supaya kalau Bapak Gubernur bicara ke sana itu dasarnya salah satu diantaranya adalah protes dari masyarakat melalui mahasiswa. Ya, kadang-kadang kalau ketemu bicara sendiri begini terdengar. Jadi ketemu perlu mesti kamu orang bicara lain. Ya. Nah tadi Bapak Wagub terlambat keluar terima kamu orang karena ada terima lagi satu kelompok lagi dibawa oleh LSM Lira. Ya. Itu pedagang asongan yang selama ini jualan di kapal itu ditolak, ya. Jadi mohon maaf dong agak lama karena Pak Ibu sudah ada tamu di dalam, Bapak masih terima teman-teman dari pedagang asongan. Ini dokumennya sudah diterima, ya. Ini akan memperkuat. Budewin Watimena mengapresiasi pemberian bantuan alat pengangkut sampah listrik dari PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara. Bantuan yang diberikan berupa mobil angkut sampah listrik sebanyak 4 unit. Watimena menambahkan bahwa penggunaan alat pengangkut tidak akan digunakan pada daerah yang ekstrim karena ini merupakan kendaraan listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Ambon menerima bantuan mobil listrik untuk angkut sampah sebanyak 4 unit dari PT PLN. Penyerahan ini diberikan pada saat perayaan hari yang berlangsung Taman Timura Ambon.
Bodi menjelaskan bahwa alat pengangkut sampah listrik ini akan beroperasi khusus. Pemberian bantuan mobil sampah ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menjadi masalah di masyarakat, terkhususnya di Kota Ambon. Ya, Tribuners, ya rekan Anda, terima kasih. Laporan saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menegaskan bahwa akan menggelar pelatihan bagi penjamahan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Penegasan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Tual bersama mitra dalam menyikapi peristiwa keracunan MBG yang terjadi di SDN 19 pada Kamis 18 September 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Reinan. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa pasca keracunan makanan bergizi yang terjadi pada 19 September 2025 lalu, rapat dengar pendapat pun digelar oleh DPRD Kota Tual, tepatnya di Komisi 2 yang bermitra dengan kesehatan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 tersebut dihadiri oleh Kepala Yayasan Garuda Maryadat, juga pihak Satgas dari pemerintah Kota Tual untuk khususnya Satgas untuk MBG, juga beberapa mitra dari Komisi 2 untuk membahas antisipatif ke depannya seperti apa untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ini. Untuk itu, Sekretaris Satgas yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Darnawati Amir menyatakan bahwa kedepannya akan menggelar latihan bagi penjaga makanan atau SPPG di Yayasan Garuda Maryadat untuk meminimalisir terjadinya KLB atau peristiwa serupa. Demikian juga dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tual yang mengatakan dan menegaskan bahwa kejadian ini cukup satu kali saja terjadi di Kota Tual dan tidak akan terjadi lagi. Ya, Tribuners, dapat kami sampaikan juga pasca keracunan makanan bergizi gratis pada medio 19 September lalu, penanganan sigap dilakukan oleh Yayasan Garuda Maryadat dengan menyambangi keluarga korban dan juga memberikan pemulihan untuk ke-17 siswa yang terkena keracunan makanan bergizi gratis. Dan untuk diketahui ya Tribuners, untuk hasil laboratorium yang baru keluar terkait dengan keracunan makanan, bahwa hasilnya semuanya negatif dan diduga keracunan makanan berasal dari buah yang disajikan oleh Yayasan Garuda Maryadat. Demikian rekan Alinda dan Tribuners. Distribusi makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual, Maluku Tengah mendapatkan sorotan tajam. Sorotan ini ada setelah temuan belatung pada menu MBG, namun para siswa diminta bungkam alias tidak merekam dan memviralkan kejadian ini pada Selasa 9 September 2025. Kini muncul video yang memperlihatkan keadaan dapur MBG di Jalan Beladu, Wahadat, Lorong Citra menunjukkan terdapat banyak belatung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Reinian. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa bukan hanya pada menu makanan bergizi gratis saja ditemukan belatung, namun sejumlah belatung juga ditemukan di dapur makanan bergizi yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku yang berada di Jalan Baldu Wahadat, tepatnya di Lorong Citra, yang sekiranya memberikan pelayanan kepada 3.000 siswa penerima manfaat. Bukan hanya siswa penerima manfaat saja Tribuners, ada beberapa posyandu juga yang dilayani oleh yayasan ini. Dalam video yang diterima oleh redaksi Tribun Ambon berdurasi 35 detik, diperlihatkan dapur yang jauh dari kata higienis. Bahkan ada di beberapa titik terlihat tumpukan makanan yang berserakan dan belatung yang tengah merayap di dapur SPPG dari Yayasan Pelangi Maluku. Bukan hanya itu Tribuners, bahkan di lantai dapur
terlihat limbah atau kotoran dari kulit wortel yang tidak dibersihkan dan jauh dari kata higienis dari salah seorang yang meminta dianonimasi. Namanya juga mengakui hal tersebut bahwa dapur ini sejak running dari bulan Februari hingga kini tidak ada pembuangan atau penyediaan limbah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional. Ya Tribuners, permasalahan ini sudah dikonfirmasi kepada beberapa pihak terkait dan langsung direspon juga oleh Wakil Wali Kota Tual yang meminta akan segera mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yayasan ini dan juga beberapa dinas teknis terkait yang langsung diberikan teguran dan akan segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya itu Tribuners, beberapa relawan yang bekerja di dapur ini juga bekerja tanpa melakukan tanpa menggunakan APD. Dan dalam video yang berdurasi 35 menit yang diterima oleh redaksi tribunamon.com, hanya dari 8 relawan atau pekerja di dapur MBG ini hanya 1 yang menggunakan masker dan penutup kepala. Demikian rekan Alinda dan Tribuners. Tepat 1 tahun bertugas sebagai wakil rakyat di Parlemen Maluku Tengah, hanya 15 dari 40 anggota yang menghadiri rapat paripurna buka tutup masa sidang 3 tahun 2025 DPRD Maluku Tengah. Rapat berlangsung di kantor DPRD Maluku Tengah pada Rabu 24 September 2025 sekira pukul 14.30 WIT yang dihadiri Forkopimda serta pimpinan masing-masing OPD, di mana dalam rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Zaid Lalu Karlutu. Dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebanyak 21 anggota DPRD hadir dan memenuhi quorum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda melaporkan langsung dari Nasohi Maluku Tengah. Memang benar pada Rabu 24 September 2025 kemarin, DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan 3 tahun 2025, dan dalam rapat tersebut dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah dari 40 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih pada pemilu legislatif yang berlangsung tahun 2024 kemarin. Dan tanggal 24 September juga menjadi tepat 1 tahun 40 anggota DPRD Maluku Tengah bertugas, yang mana dilantik pada tanggal 24 September tahun 2024 lalu. Dan dalam rapat, sesuai dengan pantauan kami yang hadir secara fisik, yakni 13 anggota DPRD, kemudian Ketua DPRD dan juga 1 Wakil Ketua DPRD. Dan menjadi ironi karena rapat paripurna tutup buka sidang tersebut hanya dihadiri oleh belasan anggota DPRD dari 40-an anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam tutup buka sidang masa ketiga ini, Zaid Lalu Karlutu menyampaikan bahwa untuk menutup masa sidang 2 tahun 2025 diperlukan 1 agenda rapat paripurna untuk merangkum agenda ataupun kegiatan mata acara yang telah dilangsungkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dan sejumlah kegiatan ataupun agenda juga diulas dalam rapat paripurna yang berlangsung, yang mana memuat rincian laporan-laporan agenda yang telah dilaksanakan oleh DPRD Maluku Tengah selama 1 masa sidang kemarin. Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah usai rapat paripurna, yang menyampaikan bahwasanya beberapa anggota DPRD Maluku Tengah awalnya memberikan konfirmasi kehadiran mereka, dan juga ada sejumlah anggota DPRD yang memberikan konfirmasi sedang dalam perjalanan. Namun mirisnya fakta yang terjadi hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD Maluku Tengah. Dan juga dapat kami sampaikan informasi tambahan dalam rapat yang berlangsung juga sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, yang mana aspirasi tersebut diantaranya berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Nasohi yang memang saat ini menjadi sorotan. Kemudian aspirasi yang kedua berkaitan dengan kebutuhan pelayanan akses kesehatan dari masyarakat di wilayah Seram Utara yang memang rentang kendalinya cukup jauh dengan
ibu kota Kabupaten Maluku Tengah sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa rapat paripurna tersebut berlangsung secara kondusif hingga selesai, dan juga penyampaian-penyampaian dari setiap anggota DPRD diakomodir oleh pimpinan rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Demikian laporan dari Masohi Maluku Tengah, kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Silmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Syed Latu Karlutu. Tadi itu ada misalnya kayak Ibu Junitala, itu kesulitan mendapatkan harga izin untuk makan karena memang kondisi kesehatan. Lalu ada beberapa teman yang konfirmasi hadir dalam perjalanan menuju ke sini, kan keputusan untuk Tapi sampai dengan tadi juga ada yang datang lah yang mau tambah tuh. dia termasuk begitu. Siapa yang terkonfirmasi? Nanti cek HP nggak pernah ada di aksi tadi itu ada. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menemui para pemuda Wetar Lirang dengan memberikan kepastian mengenai persoalan limbah yang mencemari laut sudah menjadi pembahasan di pemerintahan pada Kamis 25 September 2025. Sementara itu mengenai aktivitas PT BTR di Pulau Wetar, Kabupaten MBD, Fanat mengaku juga sudah dikomunikasikan. Diketahui aksi para pemuda Wetar Lirang digelar untuk menolak aktivitas pertambangan oleh PT BTR atau Batu Tua Tembagara di Pulau Wetar, Kabupaten MBD. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon, Maluku. Memang benar bahwa dari Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar Lirang atau P3WL menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Maluku. Aksi ini dilakukan untuk menolak aktivitas pertambangan PT BTR atau Batu Tua Tembagaraya. Dalam aksi ini, aksi yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat kemudian menemui masa aksi dan menerima tuntutan masa aksi yang diketahui ada 7 poin ya Tribuners. Dan dalam tanggapan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat juga menegaskan bahwa permasalahan ini sudah dalam pembahasan bersama dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, sehingga akan ditindaklanjuti dan kemudian juga akan menghubungi perusahaan di pusat sehingga untuk penanganan pertanggungjawaban yang terjadi di sana, yaitu pencemaran lingkungan, dapat dipertanggungjawabkan langsung oleh pihak perusahaan. Iya, sebagai informasi Tribuners, di pencemaran lingkungan terjadi di Pulau Wetar itu diketahui ada 5 perusahaan sebanyak 1.000 liter yang terbuang ke laut akibat tongkang limbah dari perusahaan itu patah, dan itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Air-air di Pulau Wetar itu menjadi kuning Tribuners, baik untuk laut maupun sungai, dan bahkan juga ada ikan-ikan yang mati di perairan tersebut. Demikian laporan yang saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Perusahaan ini akan bukan ada dari Seram sana, dia pergi perusahaan akan dari Jakarta. Jadi ketunjuk perlu kamu mesti bicara kayak begini supaya Jakarta juga tahu, supaya kalau Bapak Gubernur bicara ke sana itu dasarnya salah satu diantaranya adalah protes dari masyarakat melalui mahasiswa. Ya, kadang-kadang kalau ketemu bicara sendiri begini terdengar. Jadi ketua perlu mesti kamu orang bicara lain, ya. Nah tadi Bapak Wagub terlambat keluar terima kamu orang karena ada terima lagi satu kelompok lagi dibawa oleh LSM Lira, ya. Itu pedagang asongan yang selama ini jualan di kapal itu ditolak, ya. Jadi mohon maaf dong agak lama karena Pak Gub sudah ada tamu di dalam, Bapak masih terima teman-teman dari pedagang asongan. Ini dokumennya sudah diterima, ya. Ini akan memperkuat.
Budewin Watimena mengapresiasi pemberian bantuan alat pengangkut sampah listrik dari PT PLN UIW Maluku dan Maluku Utara. Bantuan yang diberikan berupa mobil angkut sampah listrik sebanyak 4 unit. Watimena menambahkan bahwa penggunaan alat pengangkut tidak akan digunakan pada daerah yang ekstrim karena ini merupakan kendaraan listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Tribuners melaporkan langsung dari Kota Maluku, Tribuners Ambon menerima bantuan mobil listrik untuk angkut sampah sebanyak 4 unit dari PT PLN. Penyerahan ini diberikan pada saat perayaan hari yang berlangsung Taman Timura Ambon. Bodi menjelaskan bahwa alat pengangkut sampah listrik ini akan beroperasi khusus. Pemberian bantuan mobil sampah ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi sampah yang menjadi masalah di masyarakat, terkhususnya di Kota Ambon. Ya, Tribuners, rekan Anda, terima kasih. Laporan saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menegaskan bahwa akan menggelar pelatihan bagi penjamahan makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Penegasan tersebut dikemukakan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Tual bersama mitra dalam menyikapi peristiwa keracunan MBG yang terjadi di SDN 19 pada Kamis 18 September 2025 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Reinan. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa pasca keracunan makanan bergizi yang terjadi pada 19 September 2025 lalu, rapat dengar pendapat pun digelar oleh DPRD Kota Tual, tepatnya di Komisi 2 yang bermitra dengan kesehatan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 tersebut dihadiri oleh Kepala Yayasan Garuda Maryadat, juga pihak Satgas dari pemerintah Kota Tual untuk khususnya Satgas untuk MBG, juga beberapa mitra dari Komisi 2 untuk membahas antisipatif ke depannya seperti apa untuk pendistribusian makanan bergizi gratis ini. Untuk itu, Sekretaris Satgas yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Darnawati Amir menyatakan bahwa kedepannya akan menggelar latihan bagi penjaga makanan atau SPPG di Yayasan Garuda Maryadat untuk meminimalisir terjadinya KLB atau peristiwa serupa. Demikian juga dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tual yang mengatakan dan menegaskan bahwa kejadian ini cukup satu kali saja terjadi di Kota Tual dan tidak akan terjadi lagi. Ya, Tribuners, dapat kami sampaikan juga pasca keracunan makanan bergizi gratis pada medio 19 September lalu, penanganan sigap dilakukan oleh Yayasan Garuda Maryadat dengan menyambangi keluarga korban dan juga memberikan pemulihan untuk ke-17 siswa yang terkena keracunan makanan bergizi gratis. Dan untuk diketahui ya Tribuners, untuk hasil laboratorium yang baru keluar terkait dengan keracunan makanan, bahwa hasilnya semuanya negatif dan diduga keracunan makanan berasal dari buah yang disajikan oleh Yayasan Garuda Maryadat. Demikian rekan Alinda dan Tribuners. Distribusi makan bergizi gratis atau MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku di Kota Tual, Maluku Tengah mendapatkan sorotan tajam. Sorotan ini ada setelah temuan belatung pada menu MBG, namun para siswa diminta bungkam alias tidak merekam dan memviralkan kejadian ini pada Selasa 9 September 2025. Kini muncul video yang memperlihatkan keadaan dapur MBG di Jalan Beladu, Wahadat, Lorong Citra menunjukkan terdapat banyak belatung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Mega Rivera Renian. Rekan Mega Rivera, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Tual, Provinsi Maluku, bahwa bukan hanya pada menu makanan bergizi gratis saja ditemukan belatung, namun sejumlah belatung juga ditemukan di
dapur makanan bergizi yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pelangi Maluku yang berada di Jalan Baldu Wahada, tepatnya di Lorong Citra, yang sekiranya memberikan pelayanan kepada 3.000 siswa penerima manfaat. Bukan hanya siswa penerima manfaat saja Tribuners, ada beberapa posyandu juga yang dilayani oleh yayasan ini. Dalam video yang diterima oleh redaksi Tribun Ambon berdurasi 35 detik, diperlihatkan dapur yang jauh dari kata higienis. Bahkan ada di beberapa titik terlihat tumpukan makanan yang berserakan dan belatung yang tengah merayap di dapur SPPG dari Yayasan Pelangi Maluku. Bukan hanya itu Tribuners, bahkan di lantai dapur terlihat limbah atau kotoran dari kulit wortel yang tidak dibersihkan dan jauh dari kata higienis. Dari salah seorang yang meminta dianonimasi, namanya juga mengakui hal tersebut, bahwa dapur ini sejak running dari bulan Februari hingga kini tidak ada pembuangan atau penyediaan limbah yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional. Ya Tribuners, permasalahan ini sudah dikonfirmasi kepada beberapa pihak terkait dan langsung direspon juga oleh Wakil Wali Kota Tual yang meminta akan segera mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas yayasan ini, dan juga beberapa dinas teknis terkait yang langsung diberikan teguran, dan akan segera melakukan revisi dan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya itu Tribuners, beberapa relawan yang bekerja di dapur ini juga bekerja tanpa menggunakan APD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.